Hai guys, jadi kita lanjut lagi karena tadi di luar itu hujan banget dan maaf agak berisik ya. Yang penting masih dengar suara kita. Jadi kita lanjut ya, Cah. Karena tadi kan terakhir kita ngebahas dari yang intinya itu di sana di jalan-jalannya tuh karena deket sama hutan, ada hewan-hewan yang mungkin masih menyerang-menyerang gitu lewat-lewat jadi agak ekstrim juga. Terus apalagi Cah kalau ngomongin jalan ataupun kayak apa namanya? Fasilitas umum di sana apa yang unik lagi? Fasilitas umum. Ya yang tadi katamu nggak ada lampu merah lagi. Boleh lah. Oh iya ya. Heeh. Jadi for your information di sana itu masih nggak ada lampu merah di kabupaten yang aku tempatin. Iya, Kabupaten Balangan ya, Iya, Ca. Ya, kita Kabupaten garis Balangan. bawahi tempatnya Ica dulu tuh di Kabupaten Balangan dan di sana itu nggak ada Belum lampu ada lampu merah. merah. Belum Jadi ada lampu merah. iya, jadi mungkin agak kurang disiplin Tertib ya. ya, Iya, tertib kurang lalu tertib. lintasnya gitu. Dan ya cukup membahayakan karena itu tadi nggak ada lampu Terus merah. kalau helm-helm gitu, Ca, juga mereka wajib helm. Maksudnya kayak tertib helm apa enggak? Enggak sih, rata-rata aku lihat orang sana ya udah kayak Gimana ya? Jadi ya istilahnya helmnya jarang dipakai, maaf ya, tidak tertib dan juga karena tadi belum ada lampu mungkin merah iya, seperti karena itu. mungkin karena nggak ada lampu merah jadi ya Rasa udah aman-aman merasa aja aman. gitu ya. Dan tadi juga Ica tuh cerita, dia kan guru SD juga ya, Say. Dia tuh bilang bahwasanya anak SD di sana tuh juga berangkat naik motor ya, Iya, Ca. benar. Motor-motor yang itu loh guys, kayak Itu- motor-motor karet, apa sih? Buat berangkat ke kebun karet Ke gitu kebun ya. karet ya. Jadi itu kalau terus aku banget sih. Setahu aku soalnya di Jombang kan anak-anak seumuran segitu kan nggak boleh Iya. naik motor kan ya. Atau enggak orang sini tuh ngelarang Iya, banget iya, lah ngelarang. gitu. Tapi di sana tuh kelas 1, mungkin bahkan kelas 1, kelas 2 itu udah naik motor dan itu dibawa ke sekolahan. Jadi ya gimana gitu. Tapi ada ini gak sih, Ca, kayak mungkin usaha dari sekolah kayak ngelarang gitu-gitu nggak ada juga. Enggak sih. Jadi ya udahlah Iya, gitu jadi dibiarin, iya, ya iya, pokoknya udah. selamat gitu mungkin ya. Iya, mungkin karena kan mohon maaf ya, bukan kayak apa? Iya, Maju-maju. iya, bukan untuk apa namanya. Kita ini buat video ini juga bukan untuk mendiskriminasi ataupun ngomong yang Iya, jeleknya ya, guys. Tapi kita discriminate. ngomongin faktanya gitu ya. Di lapangan di mana emang Ica melihat itu sebagai guru anak-anak SD bawa motor gitu ya. Ya cukup beda lah kalau sama di sini Sama ya. di sini, Itu ya. benar-benar culture shock banget. Terus apalagi, Ca? Tadi aku juga sempet cerita juga sama Ica masalah dia tuh jadi relawan ya. Oh, iya. Kapan gitu, Ca, kamu pernah jadi relawan? Itu jadi Tahun pengalaman berapa? berharga banget Ingat sih. nggak sih? Tahun Lupa. 2009 2000 berapa ya? Lupa. 19-an atau 2020-an? Pokoknya waktu ada gede-gedenya bencana di Indonesia lah bareng Kalau nggak sama- salah tuh yang di tsunami Palu itu ya, Ya, gempa atau banjir di bandang atau di mana-mana Palu yang- itu, dan itu juga berefek di Kalimantan juga pada saat Iya, itu. benar. Terus Ica jadi volunteer ataupun Iya. sukarelawan. Iya, Itu gimana, Ca, ceritanya, Ca? Jadi di situ aku baru pertama kali nemu daerah yang nggak pernah aku temuin sebelumnya. Kayak ada satu daerah yang mereka tuh belum punya Akses. akses Akses apa, Ca? Pendidikan atau akses? pendidikan, kayak apa, mungkin lampu Oh, listrik. listrik, terus ya gitulah pokoknya. Jadi Sama kayak pedalaman banget gitu iya, ya, Ca? pedalaman banget. Dan mereka ternyata belum punya agama, tidak menganut agama apa-apa. Oke, jadi karena mungkin belum kena pendidikan juga, Iya. jadi juga agamanya berarti kayak belum punya agama gitu ya. Jadi ya udah di situ kayak oh ternyata ada yang Sedih itu gitu ya. seperti ini gitu loh. Ada ya daerah seperti itu. Dan menurut kamu, Ca, pribadi, ketika kamu tadi kan juga cerita tuh yang katanya ketemu anak kecil, yang kalau mereka berantem itu ya udah berantem beneran gitu loh. Oh. Itu kan juga serem gak sih, Say, gitu? Iya, mungkin ya karena kurangnya pendidikan itu tadi, karena nggak ada pendidikan, jadi ada anak kecil biasanya kan kalau berantem paling kayak cuma Olok-olok iya gitu ya. olok-olok, dan kalau ada orang tuanya tahu pasti dilerai. Tapi di situ enggak guys, jadi mereka dibiarin baku hantam sampai yang salah satunya mungkin nangis. Di situ orang tuanya nggak ada yang ngelerai, cuma diliatin doang. Jadi di situ kita bukan sebagai relawan yang bantu, Bencana aja ya. ya bantu masak, bikin apa ya gitu lah, akomodasi buat para bencana di situ, tapi juga apa ngasih Tugas edukasi iya, gitu ya, edukasi ngasih pendidikan edukasi. karakter ke mereka supaya mereka nggak ya kayak gitulah. Jadi karena mungkin pendidikan tadi itu masih belum terakses, jadinya kayak
Iya. ini ya karakternya tuh kayak ya udah pokoknya kalau berantem ya berantem gitu ya, nggak ada ini kurang apa ya, karakternya kurang terbentuk menurut aku karena nggak ada pendidikan tadi ya. Jadi ini juga mungkin apa ya gambaran ya teman-teman bahwasanya ketika Ica jadi sukarelawan di Kalimantan ya faktanya emang seperti itu gitu loh, masih banyak orang yang kurang akses pendidikannya dan ternyata ya bisa dibilang pendidikan ya sepengaruh itu Sepengaruh itu ya. benar, dari betul. dari apa namanya pendidikan itu juga kita bisa melihat karakter dan juga bisa belajar menghargai orang mungkin seperti itu. Sedih ya saya maksudnya kayak kita ngomongin sukarelawan gitu karena aku pun juga belum pernah sekalipun jadi sukarelawan untuk pergi ke daerah yang terpencil gitu, jadi pastinya juga beda lah vibes-nya sama Ica yang udah pernah gitu. Terus juga apa lagi Ca yang buat kamu yang mungkin masih bingung ataupun kayak apa ya, bukan bingung sih tapi kayak kaget gitu selama di Kalimantan, yang tadi kamu bilang yang kayak karakter orangnya tuh yang kayak ngomongnya agak tinggi ngegas gitu. Oh iya. Ya, Itu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali ke Kalimantan atau mungkin ketemu orang Kalimantan dimanapun dan ngobrol sama kalian, mungkin kalian bakal ngira orang itu tuh kayak marah atau ngegas gitu, tapi enggak, mereka sebenarnya baik, cuma memang cara penyampaiannya ya. penyampaian logatnya emang cara ngomongnya seperti itu, kayak ngegas dan marah-marah dan cepet. Oh, jadi mungkin kayak intonasinya Iya, ya, intonasinya tuh kayak tinggi benar. gitu. Jadi mungkin orang yang belum pernah ke sana kayak ini ngapain gitu Iya, kan, iya, kayak kok tiba-tiba langsung marah ya gitu. Padahal nggak seperti itu. Oke, jadi itu emang sering Ca. Maksudnya kayak, apakah satu dua orang aja atau emang hampir semuanya seperti itu? Ya semuanya kan karena apa ya, bahasa mungkin dari emang itunya bahasa yang mereka seperti itu. Aku jujur pertama kali kesana juga kayak kaget, kayak aku ngajak ngobrol baik-baik tapi kok ngerasa kayak Dimarahin gitu. ya dimarahin, padahal enggak, ternyata emang intonasinya kayak gitu guys, jadi kalian jangan kaget gitu. Jadi mungkin ya itu culture shock yang mungkin di Jombang kayak Iya. gak gitu ya gitu. Misalnya kita ngomong biasa nyantai Iya, gitu, tapi benar. ternyata di sana intonasi itu berubah gitu loh. Jadi kayak orang tuh kayak terlihat marah-marah padahal ngomongnya Iya, biasa aja. Tapi kamu apa nggak dianggap kayak banyak kok ini gitu diem gitu kayak karena mungkin gaya bahasa kamu ngikut jadi ikut marah-marah Tapi atau kayak gimana? tapi jujur di sana mungkin bahasa Indonesianya yang agak apa ya, kurang sih, mereka masih lekat sama bahasa daerahnya sendiri. Oh gitu. Iya. Terus kamu berarti ada masalah dong sama bahasa untuk memahami gitu atau enggak? Jujur nggak sih, karena aku dari kecil kan udah di Kalimantan, pernah di Kalimantan walaupun cuma bertahan 2 tahun karena dulu masih kecil dan dulu tuh rumah tuh masih nggak ada toilet dalam rumah gitu loh. Jadi aku mandinya ke sungai terus. Jadi masih takut lah, kan aku masih kecil kan ya. Jadi agak apa ya, pas balik lagi ke sana udah paham. Oke. Nggak terlalu yang kesusahan mungkin. Jadi karena tadi udah kecil 2 tahun di sana, udah sedikit paham bahasa-bahasa Iya, juga. iya. Jadi selama di sana meskipun bahasa Indonesianya tuh enggak yang begitu sempurna karena banyak kan bahasa daerah tapi Iya, tetap benar. nyambung gitu ya. Benar. I see. Gitu. Dan Ica ini kan juga masih stay di sana ya guys. Habis ini balik ya, kayak tanggal ataupun bulan depan mau balik. Terus pertanyaanku adalah gimana aja? Maksudnya selama kamu di sana 5 tahun, kamu masih di sana juga. Sebetulnya apa sih yang membuat kamu bertahan gitu loh sebetulnya? Kayak aku kayaknya nyaman deh di sini gitu. Apa yang ngebentuk kamu nyaman di sana? Apa? Mungkin ke lingkungan yang lebih apa ya, Baru lebih gitu. kondusif, lebih tenang. Karena aku jujur di apa, Di perkotaan tuh kayak udah apa ya, Udah biasa. nggak kayak butuh, aku kan suka hal-hal baru guys, jadi di Kalimantan tuh kayak Bisa selalu explore gitu iya ya. lebih bisa eksplor diri aku sendiri, gimana gitu. Karena mungkin Ica nih bisa dibilang anak rumah nggak sih Ca dulu Ca? Bisa dibilang anak rumahan nggak? Jadi kayak Ica ini kalau bisa dibilang dulu tuh kayak anak rumahan gitu guys. Cuman ketika di Kalimantan kan dia tinggal sendiri tuh sama saudara. Jadi kayak masih punya kesempatan untuk eksplor sana sini gitu loh, ya nggak Iya, sih? benar. Jadi kayak nambah rasa penasaran gitu. Jadi menurut kamu waktu 5 tahun itu masih kurang ya Ca? Masih perlu banyak dieksplor lagi berarti? Ya udah lumayan sih, Iya. tapi masih ada hal-hal yang Ini pertanyaan juga aja, kamu kan di Balangan ya, Iya. Kalimantan Selatan. Udah pernah ke semua Kalimantan nggak? Kayak Kalimantan Barat, Kalimantan ini itu udah pernah atau belum? udah ke Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan. Yang selain itu belum pernah berarti? Belum. Oh
Oh gitu. Beda juga atau menurut kamu juga sama kurang lebih? Karena aku di sana cuma kayak liburan mungkin ya, jadi cuma beberapa bulan mungkin, jadi nggak terlalu itu sih. Nggak terlalu melihat ya, Iya, nggak melihat terlalu melihat perbedaannya perbedaannya apa gimana. seperti Iya. itu. Tapi bisa lah kamu punya kesempatan ataupun punya apa ya, memori gitu, pernah ke Banjarmasin dan juga pernah ke tadi mana sih? Samarinda. Samarinda. Iya, aku balik Lumayan kapan. lah gitu. Tapi di Balangan itu ada kok desa yang kayak khusus apa ya? Transmigrasi. Oh, Benar-benar kampung yang orang-orang orang-orang dari Jawa. Jawa, maksudnya Iya. kayak orang-orang luar Kalimantan gitu kayak Iya, ngumpul iya, gitu ya iya, gitu. benar-benar. Itu Di kenapa situ aja? ada. Berarti banyak banget orang di situ yang luar Banyak Kalimantan itu, aku nggak tahu ya cerita awalnya gitu. iya gimana. Pokoknya intinya tuh waktu itu ada kayak apa sih? Itu tanah Sosialisasi. gitu loh. Apa? Sosialisasi bukan? Bukan. Ikutan apa? Kayak penggusuran tanah mungkin, Oh, atau kayak ada Demo gitu, hibah dari, bukan hibah dari entah Perusahaan dari gitu? iya perusahaan pertambangan atau apa yang dikasih ke Desa. luar-luar orang-orang yang transmigrasi ke situ. Oh, gitu. Jadi Oke, ada oke. tanah yang diberi ke warga yang transmigrasi gitu. Oh, oke. Terus Iya. mereka akhirnya buat pemukiman Iya, seperti itu. iya, gitu. Oh, I see, I see. Jadi mereka bisa kumpul karena emang ada tanah yang emang Iya. dihibahkan oleh perusahaan tadi. Akhirnya mereka kumpul buat apa ya? Kayak buat desa di Iya. situ akhirnya. Terus pernah main di sana juga, Ca? Karena aku kan dulu 2017 aku pernah, jadi aku tuh kerja punya dua pengalaman kerjaan gitu loh, tapi sama-sama di SD. Cuma yang pertama cuma kayak jaga perpustakaan, yaitu di desa Yang tadi yang itu. Jawa gitu. Jadi aku heran, ini Kalimantan tapi kenapa bahasanya itu sehari-harinya bahasa Jawa Oh, gitu. jadi kayak Iya, vibes-nya di sana iya, tuh kayak iya, sini orang gitu Jawa, ya iya, akhirnya benar, ya. gitu. Kok orang ke Jawa semua gitu ngobrol-ngobrolnya, terus Iya, iya, guru iya. sama murid-muridnya gitu. Ternyata pas aku tanya-tanya itu tadi gitu. Itu Jadi, namanya desa. Sedikit mengobati kangen ya kalau ngomongin Iya. vibes-nya Jawa, Iya, ternyata di benar. sana ada tempat Masih ada, ya istilahnya iya. ada desa juga yang mostly adalah orang-orang Jawa yang menetap di sana. Karena itu pertama kali aku kerja, jadi aku lebih nyaman aja karena sama gitu loh. yang ngerasa kayak Iya. nyambung gitu Iya, ya, nyambung, lingkungannya bener. udah ngerasa Betul, sama kayak nyambung. gitu. Nah itu cuma setahun, terus karena itu jauh banget dari rumah, mungkin perlu sekitaran 1 jam lah. Lah, Pak, jauh banget Iya, lah berarti. karena dan itu tuh nggak apa ya, istilahnya dari hasil itu aku gaji aku sama apa yang aku keluarin itu nggak sebanding. nggak berbanding banget, malah aku yang Rugi ya, torok ya. Iya gitu. Terus pas ada apa? Pindahan tadi kerja lain. Iya, ada kerjaan lain, ada lowongan pekerjaan di SD lain yang deket rumah sama rumah, jadi aku ambil itu. Ya itu tadi staff. Yang mungkin gak lebih jauh tadi Iya ya. benar. Lebih menghemat bensin lah. Oh, benar. Jadi dari ceritanya Ica ya guys, dari mungkin yang video pertama tadi sama video ini, mungkin aku bisa sedikit merangkum bahwasanya karena kita tinggal di tempat yang mungkin berbeda ya daripada sebelumnya, pasti banyak banget pengalaman yang berbeda. Kita ngerasa culture shock juga, kita mengenal hal baru, mungkin ada plus minusnya juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Kalimantan, dengan video yang aku sampaikan ini mungkin bisa punya gambaran ya, apalagi yang untuk di Kabupaten Balangan khususnya tempatnya Ica. Jadi kayak ada gambaran seperti apa gitu loh. Karena ya sekali lagi di sini videonya nggak ada unsur ataupun maksud untuk menjelekan satu sama lain. Di sini kita juga fair-fairan aja ngomongin Sesuai cerita fakta. sesuai fakta Iya. dan juga untuk memberikan edukasi. Buat teman-teman nanti juga yang masih penasaran dengan Kalimantan ataupun mau memberikan informasi tambahan, bisa juga komen di bawah biar kita juga semakin bisa belajar. Kayak gitu ya, Ca. Iya, betul. So I think that's all, Ca, videonya. Menurut aku udah lumayan banget, banyak banget info yang bisa di-share di sini. Thank you so much dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye bye.